Fabrizio Romano. Patrick Kluivert akan menjadi pelatih baru timnas Indonesia. Media Belanda seperti Football Premier dan 433NL juga mengungkapkan bahwa Alex Pastoor dan Denny Lanzat akan bergabung sebagai asistennya. Assalamualaikum dan salam persaudaraan, salam sepak bola. Selamat bertemu kembali guys di channel Laskalani Studio. Oke guys, kita membahaskan terkait dengan bagaimana sistem sepak bola ataupun sistem baru yang akan digunakan oleh timnas Indonesia di bawah Patrick Kluivert dan juga dia punya asisten. Nah, kebanyakannya sekarang ini pemain daripada Eropa dan di Belanda. Dan ini sesuai dengan apa percaturan yang akan direncanakan oleh Patrick Kluivert karena beliau juga berasal dari situ dan filosofi sistem menyerang itu sudah pasti digunakan oleh Patrick Kluivert. Oke guys, kita tetap memberi dukungan semangat yang tinggi kepada timnas Indonesia di bawah kepimpinan Bapak Erick Thohir karena dia lebih mengetahui segala apa yang berlaku dalam sepak bola Indonesia dan beliau punya pengalaman. Saya tetap juga dengan kepimpinan Bapak Erick Thohir dan mendukung sepenuhnya apa yang beliau lakukan demi untuk timnas Indonesia, dan kita harus mempercayai sepenuhnya apa yang dilakukan Bapak Erick Thohir ini adalah demi bangsa Indonesia merah putih. Saya pertama kali ketika beliau menjabat sebagai ketum ini, apa yang saya respect dengan Bapak Erick Thohir, dia membawa tim Argentina friendly match dengan timnas Indonesia. Jadi itu menunjukkan satu momentum semangat baru ketika beliau pertama kali menjabat sebagai ketum itu. Jadi menunjukkan bahwa cintanya kepada sepak bola dan ingin membangun sepak bola Indonesia ini perkembangannya lebih baik dan ingin memperkenalkan Indonesia ini di mata dunia. Jadi itu yang perlu kita beri dukungan yang sepenuhnya kepada beliau. Oke, guys, kita lihat bagaimana karakteristik strategi untuk Patrick Kluivert di dalam video pada kali ini. Dengan Cina, memang dia akan melakukan yang terbaik juga persiapan untuk 4 laga lagi. Begitu juga dengan Arab Saudi dan juga Bahrain ya. Bahrain baru-baru ini turnamen di Piala Gulf di Timur. Mereka menjadi juara, mengalahkan Arab Saudi juga. Jadi Bahrain juga dalam persiapan yang sangat rapi, inginkan lolos ke Piala Dunia juga. Jadi semua tim-tim ini sedang bergerak. Jadi Indonesia pun sekarang kena bergerak pantas. Sebab itu Bapak Erick Thohir saya memberi kepercayaan sepenuhnya. Apa yang dia lakukan ini memang untuk lolos ke Piala Dunia 2026 ini guys. Oke, yuk kita semak dulu video ini. China, Arab, dan Bahrain khawatir perubahan timnas Indonesia. Semua berbenah peta kekuatan baru. Arteri, yuk kita semak video ini guys. Transformasi besar sedang terjadi di timnas Indonesia. Kedatangan pelatih baru tidak hanya membawa angin segar, tetapi juga menghadirkan filosofi permainan yang lebih modern. Ditambah lagi hadirnya pemain-pemain grade A berkualitas Eropa. Membuat skuad Garuda kini terlihat lebih solid dan mematikan. Dan kini, mata para rival tertuju pada Indonesia. Bukan hanya negara Asia Tenggara, tetapi bahkan negara rival Indonesia di grup C kualifikasi Piala Dunia. Negara-negara besar seperti China, Bahrain, Arab Saudi, dan Australia kini mulai menyadari bahwa Indonesia bukan lagi lawan yang bisa diremehkan. Apa yang membuat mereka waspada? Bagaimana mereka berbenah menghadapi perubahan signifikan dari timnas Indonesia? Dan yang paling penting, seberapa besar peluang Indonesia untuk mencetak sejarah lolos ke Piala Dunia? Semua itu akan kita kupas tuntas di video ini. China, Arab, dan Bahrain khawatir perubahan timnas Indonesia. Ya, seperti saya bilang, ada orang punya kualitas yang baik, mungkin ada orang punya kualitas yang tidak baik, tapi ini pribadi kan, ini selalu we are not good in every aspect of the game. Klok punya kualitas, tapi Klok juga punya disabilities. Ini biasa di sepak bola, ini biasa di hidup.
Tapi kita harus punya memorinya baik. Dengan dia prestasi juga sangat cukup baik buat negara. Kita harus juga kasih hormati ke pelatih Sintayong dan kita move on. Yang terbaik buat negara, yang terbaik buat pemain yang baru yang datang. Semoga kita bisa kualifikasi ke babak keempat atau langsung lolos ke Piala Dunia. Itu mimpi kita. Ya, move on. Itulah pesan bijak dari Mark Klok, Betul, salah satu betul. legenda timnas Indonesia kepada kita semua. Kita semua menghormati apa yang telah dilakukan oleh Shin Tae-yong. Tapi kini saatnya melangkah ke depan. Betul. Masa depan timnas ada di depan mata. Iya, Dan betul guys, betul. Kita kena move on dan siapa saja pun pelatih kita kena dukung sepenuhnya karena dia juga punya karakter yang tersendiri ya, pelatih baru ini untuk membina sistem yang baru dalam timnas Indonesia. Mungkin ada sesuatu yang baru yang dibawa, yang bercorakkan ataupun merencanakan sesuatu yang kita ingin lihat lagi selepas ini, mungkin lebih hebat lagi. Jadi itu yang kita tunggu-tunggu nanti perlawanan pertama lawan Australia. Jadi ini sebenarnya sudah mungkin akan membentuk chemistry yang baik karena semua pemain kan daripada Eropa kebanyakannya, daripada Belanda, dan pelatih barunya pun daripada Belanda. Jadi mereka sudah mengetahui secara detail sistem permainan yang ada di sana untuk diterapkan dalam timnas Indonesia nanti. Pemain-pemain ini kan sudah ada sedia yang memang sudah kualitas tinggi, jadi dia memang akan bentuk dengan baik lagi dalam beberapa masa yang akan diberikan peluang ini. Jadi kita dukung untuk pelatih baru ini guys. Dan kita harus terus mendukung perjalanan besar ini. Di bawah komando Pak Erick Thohir, timnas Indonesia resmi memulai era baru. Pak Erick telah menunjuk pelatih baru yang disebut-sebut memiliki kapasitas luar biasa lengkap dengan 2 asisten dari Belanda. 6. Menurut rumor yang semakin kuat, termasuk laporan dari jurnalis sepak bola ternama Italia, Fabrizio Romano. Patrick Kluivert akan menjadi pelatih baru timnas Indonesia. Media Belanda seperti Football Premier dan 433NL juga mengungkapkan bahwa Alex Pastoor dan Denny Lanzat akan bergabung sebagai asistennya. Patrick Kluivert signs in as new Indonesia head coach for the national team. Here we go. The agreement is done. It's a 2-year contract plus 2-year as option for Patrick Kluivert. Everything will be completed in the next days, but the agreement is done. So Kluivert will be the new Indonesia head coach. Good luck to Patrick Kluivert. The mission from Indonesia is very clear. They want to qualify for the World. Itu misi ke Piala Dari Dunia. sisi kepelatihan, Indonesia juga mendapatkan suntikan kekuatan dari 3 pemain baru yang telah dikonfirmasi oleh Erick Thohir. Nama-nama tersebut adalah Ole Romeni, Jerry Riedewald, dan Michel Becker. Ya, Ole insya Allah proses surat menyuratnya sudah lebih advance dibandingkan Jaro Rinwald. Kita juga sedang meng-approach Jaro Rinwald untuk gabung juga ke tim nasional. Tapi apakah keburu bulan Maret kita lihat dulu gitu. Tapi kalau Becker kita sudah cek agak sulit karena bukan sesuai dengan regulasi FIFA yaitu ibu bapak atau kakak neneknya. Kita lagi masih mencari suratnya tapi belum menemukan surat dia qualified sesuai aturan FIFA. Gitu. Becker kan? Ya. Ya, saat ini proses administrasi Jero dan Ole sudah berjalan. Sementara status Michel Becker masih dalam pengecekan aturan FIFA. Jika semua berjalan lancar sebelum Maret, kedalaman skuad Garuda akan jauh lebih solid untuk menghadapi para rival di grup C. Perubahan besar ini tidak luput dari perhatian para rival di grup C. Media-media seperti Kura dan Al-Khalij dari Arab Saudi, Yangtze, dan QQ News dari China, hingga AP News dari Australia terus memantau perkembangan timnas Indonesia. Timnas Indonesia, Arab, Bahrain, China, bahkan Australia akan bersaing untuk memperebutkan tiket otomatis lolos Piala Dunia atau tiket babak keempat. Semua negara tersebut masih terbuka lebar untuk lolos masuk Piala Dunia termasuk timnas Indonesia. Dan kalau melihat akan dapat pemain baru dan pelatih baru, mereka pasti waspada. Lantas apa yang dilakukan rival-rival kita?
Oke guys, ini makin seru. Oke, kita bahas satu persatu. Kita mulai dari China. Saat ini China sudah dihuni oleh beberapa pemain dengan status pemain naturalisasi. Beberapa di antaranya adalah Fernandinho dan Thias Browning. Lalu ada nama Alan yang turut bermain saat China menang lawan Indonesia pada Oktober 2024 lalu. Melihat timnas Indonesia yang selalu berbenah, China juga tidak ingin ketinggalan. Kini China disebut akan memproses naturalisasi 4 pemain pada 2025. 4 pemain itu adalah Serginho, Ryan Raposo, Ocar Maritu, Christopher Cheng. Ini bisa menjadi ancaman bagi Indonesia dan rival grup C lainnya jika semua yang dilakukan China berjalan lancar. China pun mengupayakan sesuatu untuk bisa lolos juga ke Piala Dunia ya. Jadi masing-masing tim tengah berbenah. Selanjutnya kita bahas Bahrain. Timnas Bahrain kini telah memiliki modal lebih setelah menang dalam ajang Piala Teluk. Ini Piala di mana timnas Bahrain berhasil menjadi juara Piala Teluk setelah mengalahkan Oman di final, serta tim lainnya termasuk Arab Saudi di fase grup. Kemenangan Bahrain yang diraih pada ajang Piala Teluk pasti akan menjadi suntikan bagi tim untuk menatap laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia. Persiapan dan modal Bahrain ini tentu juga menjadi ancaman bagi timnas Indonesia dan para rival di grup C. Jadi Bahrain pun tengah mengupayakan kekuatan baru mereka dengan kemenangan Piala Teluknya. Dia mengalahkan Arab Saudi dan mengalahkan Oman ya di final. Jadi suntikan semangat nih untuk Bahrain. Lalu ada Arab Saudi dan Australia belum banyak bergerak. Timnas Arab terakhir mengikuti turnamen Piala Teluk sama seperti Bahrain. Namun sayangnya langkah Arab harus terhenti di semifinal setelah dikalahkan oleh Oman. Bahkan di fase grup Piala Teluk, mereka juga harus kalah dengan Bahrain, rival di grup C kualifikasi Piala Dunia. Selain turnamen itu, mereka tidak terlihat ada persiapan lainnya. Sementara itu Australia sampai saat ini juga belum ada kabar positif dari tim berjuluk Socceroos tersebut. Persiapan terakhir mereka adalah mempersiapkan venue tempat bertandingnya laga Australia versus Indonesia. Bahkan malah dikabarkan pemain andalan mereka, Harry Souttar, dikabarkan sedang mengalami cedera dan membutuhkan waktu 6-10 bulan pemulihan. Untuk Indonesia sehingga ini kemungkinan tidak bisa ikut saat menghadapi Indonesia. Meskipun tidak terkabarkan ada persiapan apapun, kita harus tetap waspada terhadap Arab Saudi maupun Australia. Lalu bagaimanakah peluang Indonesia lolos Piala Dunia? Peluang sebenarnya Indonesia untuk mengalahkan Australia. Mungkin ada kejutan di situ guys, mungkin. Perlawanan pertama yang akan dilalui Indonesia ketika bulan Maret nanti. Berdasarkan klasemen sementara, peluang timnas Indonesia untuk merebut posisi kedua di grup C dan lolos ke Piala Dunia masih terbuka lebar. Posisi klasemen saat ini Jepang praktis sudah memastikan diri lolos sebagai juara grup dengan dominasi yang sangat kuat. Australia, Indonesia, Arab Saudi, Bahrain, dan China masih bersaing ketat. Dengan selisih hanya 1 poin dari Australia di posisi kedua, peluang Indonesia tetap terbuka, tetapi sangat bergantung pada hasil di 4 laga tersisa. Laga melawan Australia dan Bahrain akan sangat krusial. Jika Indonesia bisa meraih kemenangan di 2 laga ini, peluang naik ke posisi kedua semakin besar. Melawan China di kandang juga menjadi momen penting. 3 poin di laga ini akan memperkuat posisi Indonesia dalam persaingan. Sedangkan laga melawan Jepang, meskipun berat, hasil positif minimal imbang bisa menjadi bonus yang sangat berharga. Mari kita juga analisis rival kita di grup C. Pertama Australia yang berada di posisi kedua dengan 7 poin. Australia sudah menghadapi Indonesia, Bahrain, Arab Saudi, dan China dengan 1 kemenangan dan 4 hasil imbang. Artinya sejauh ini Australia cukup stabil, tetapi tidak dominan. Indonesia punya peluang jika bisa menang di laga tandang melawan Australia. Posisi kedua sangat mungkin direbut. Sedangkan Arab Saudi, Bahrain, dan China masing-masing memiliki poin 6. Ketiga tim ini juga masih bersaing ketat untuk posisi kedua bersama Indonesia. Namun, performa mereka sejauh ini belum konsisten, terutama Bahrain dan China yang sudah mengalami beberapa kekalahan.
Indonesia punya peluang besar jika bisa menang atas Bahrain dan China, sekaligus menghindari kekalahan dari Jepang. Ini akan memperbesar jarak poin dengan mereka. Oke, sekarang coba kita simulasikan. Pertama adalah skenario terbaik untuk timnas Indonesia. Jika Indonesia bisa menang atas Australia, Bahrain, dan China, Indonesia akan mendapatkan tambahan 9 poin. Ini akan membuat Indonesia memiliki total 15 poin. Jika Australia dan tim lain terpleset di laga mereka, otomatis posisi kedua bisa diamankan oleh Indonesia meskipun kalah dari Jepang. Kemudian kita coba skenario yang cukup realistis. Jika Indonesia menang atas Bahrain dan China, kemudian imbang melawan Australia, Indonesia akan mendapatkan tambahan 7 poin yang akan membuat Indonesia memiliki total 13 poin. Dalam skenario ini, Indonesia masih harus bergantung pada hasil tim lain, terutama Australia. Ya, peluang Indonesia untuk merebut posisi kedua dan lolos ke babak selanjutnya masih sangat terbuka, terutama jika mampu menang melawan Australia dan Bahrain. Namun dengan kompetisi yang sangat ketat di grup C, konsistensi di setiap laga adalah kunci. Laga pertama melawan Australia pada 20 Maret 2025 akan menjadi penentu besar. Jika menang, Indonesia bisa mengambil momentum untuk laga-laga selanjutnya. Semoga timnas Indonesia dapat menunjukkan performa terbaik mereka dan memberikan kejutan besar. Dukung terus Garuda, Garuda di dadaku. Oke guys, makin seru ya sebenarnya, karena China juga punya persiapan yang tersendiri, menaturalisasikan 4 lagi pemain dia naturalisasikan. Jadi ini menjadikan China menjadi lebih kuat ya di bagian setiap lini itu. Mungkin mereka akan isikan pemain-pemain naturalisasi. Begitu juga dengan Bahrain. Dengan perlawanan Piala Teluk, mereka menjadi juara mengalahkan Arab Saudi dan mengalahkan Oman. Itu membuatkan semangat mereka berkobar-kobar untuk laga kualifikasi dan melawan Indonesia pada 25 Maret di GBK. Dan persiapan yang sangat baik daripada Bahrain dan China ini, karena Bahrain China akan lawan Indonesia di GBK guys, yang memerlukan Indonesia kedua-duanya wajib menangnya kedua-dua ini. Jadi kalau ini menang 6 poin, kemudian lawan Australia mungkin dapat 1 poin, ataupun lebih baiknya kalau dapat 3 poin sudah 9 poin Indonesia akan dapat. Dan dengan poin sekarang 6, maka 15 poin untuk timnas Indonesia berjaya untuk ke peringkat yang seterusnya. Apapun, saya tetap optimis ya, karena pelatih yang dibawa oleh Bapak Erick Thohir, yaitu Patrick Kluivert, dan asistennya itu daripada Belanda, sudah mengetahui sistem pola permainan ala Belanda, dan hampir ke semua pemain-pemain timnas Indonesia yang diasporanya itu berasal daripada Belanda. Jadi mereka sudah punya chemistry, sebenarnya sudah punya chemistry yang baik. Hanya tinggal catur taktikal dan strategi baru daripada pelatih yang baru ini. Jadi sudah tentu sistem menyerang, kemudian mungkin ada tekanan tinggi daripada tactical pressing yang cepat, tetapi memerlukan stamina yang tinggi daripada kesemua pemain. Saya lebih suka sistem taktik yang pressing cepat ini, kemudian position ball dan juga sistem menyerang. Tapi itulah, stamina kena tinggi sebab dia akan bergerak setiap keadaan dan setiap detik yang ada di lapangan itu. Pemain kena cepat pergerakannya itu. Jadi memerlukan fisik dan mental stamina yang lebih tinggi lah. Itu saja. Saya percaya pelatih baru daripada Belanda ataupun daripada mana Eropa itu akan memberikan yang paling terbaik untuk timnas Indonesia, karena target yang dibawa oleh Bapak Erick Thohir itu adalah lolos ke Piala Dunia 2026 ini. Jadi misi dan visi Bapak Erick Thohir itu jelas ya, untuk ke Piala Dunia. Nah, untuk ke Piala Dunia 2026, dan memerlukan satu kombinasi timnas yang bagus. Nah, jadi dia sudah melihat semua percaturan untuk membuat keputusan ini, maka Bapak Erick Thohir paling sesuai dan dia paling mengetahui apa yang ada untuk timnas Indonesia ini. Karena pengalaman beliau selama 5 tahun di Inter Milan itu yang saya respect. Inter Milan daripada bawah sehinggalah sekarang dikenali di puncaknya Inter Milan itu.
Jadi kita doakan yang terbaik untuk timnas Indonesia dan kita tetap memberikan dukungan yang penuh ya. Sama-sama lah kita guys. Saya walaupun berasal dari Malaysia ya, tetapi saya tetap optimis ya. Kepimpinan di bawah Bapak Erick Thohir ini akan membawa timnas Indonesia ini ke satu tahap level yang nantinya orang akan melihat bahwa Indonesia ini maju karena adanya Bapak Erick Thohir dalam sepak bola ini. Pasti suatu hari nanti akan ke situ. Walaupun ini secara overallnya kebersatuan dalam timnas Indonesia itu dari segi kepemimpinan PSSI, pemainnya, pelatihnya, pemerintahnya itu bersatu di bawah naungan PSSI itu. Jadi kita beri dukungan yang sepenuhnya guys. Oke. Mungkin kalian punya pendapat sendiri ya. Kalian boleh komentar di ruang kolom di bawah. Dan kepada yang baru mampir ke channel ini, jika suka dengan saya punya reaksi, jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen juga. Dan kepada yang sudah subscribe, selalu komentar secara positif. Saya sangat menghargainya. Saya selalu membaca komen-komen kalian. Terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Askalani Studio untuk kita channel yang bereaksi tentang apapun yang ada di Indonesia, channel YouTube dari Malaysia di Askalani Studio. Jika mau tahu tentang Indonesia, ayo like and subscribe channel kami Askalani Studio. Askalani Studio.